Kita awali dengan kita baca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhalil. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaifa halukum? Barakallahu fikum jami'an. Dengan izin Allah, dengan pertolongan dari Allah, kita semua dimudahkan untuk melaksanakan salat maghrib di masjid yang sangat kita cintai ini. Kemudian diberikan kemudahan pula oleh Allah untuk duduk sejenak antara waktu maghrib mendekati waktu isya dalam rangka kita menuntut ilmu. Untuk malam ini, sebelum kita lanjut surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128, kita lihat perkataan ba'd salaf. Qala ba'd salaf, sebagian ulama salaf berkata, tazakkar anna kulla ni'matin dunal jannati faniyatun wa kulla bala'in dunan nari afiyatun. Nas'alullaha lana wa lakumul jannah wa na'udzu billahi minan nari. Tadzakkar, ingatlah, anna kulla ni'matin, bahwa setiap nikmat, dunal jannah, selain surga, faniyatun, bersifat sementara. Wa kulla bala'in, setiap penderitaan, dunan nari, selain neraka, afiyatun, maka selamat. Nas'alullah, kita mohon kepada Allah, lana, bagi kami dan bagi antum, surga,
dan kita berlindung kepada Allah dari dahsyatnya api neraka. Ini perkataan sebagian ulama salaf bahwasanya setiap nikmat yang Allah berikan bagi kita harus kita ingat. Kalau nikmat itu tidak mengantarkan kita dekat dengan Allah, maka hanya bersifat sementara. Dan setiap penderitaan, cobaan yang kita hadapi dan bukan itu sisaan neraka, maka selamatlah. Nah, artinya kita semua memohon kepada Allah agar diberikan tempat terbaik oleh Allah ketika kita kembali ke kampung abadi, yakni jannah, dan kita berlindung kepada Allah dari dahsyatnya siksaan api neraka. Alhamdulillah, kita lanjut surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, adapun ingatlah saat Ibrahim meninggikan atau membina, membangun dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk kepada Engkau, jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguh Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Quran surah Al-Baqarah ayat 127 dan 125. Dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita proses pembangunan Ka'bah yang pertama sekali. Ka'bah pertama sekali dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail. Maka dalam ayat tadi ada lafaz qawaidah. Nah, ini jamak dari kata qaidah yang artinya dasar. Nah, dasar yang dimaksud di sini adalah pondasi Ka'bah, dasar Ka'bah. Maka makna daripada ayat tersebut, hai Muhammad, ceritakanlah, kisahkanlah kepada kaummu, kisahkanlah kepada umatmu kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail ketika membangun Ka'bah, serta meninggikan dasar-dasarnya, meninggikan pondasi-pondasinya, seraya berdoa kepada Allah agar berkenan menerima amalan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan proses pembangunan Ka'bah pertama kali yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim bersama putranya Ismail kepada para sahabatnya, kepada umatnya, sehingga kita hari ini yang kita lihat Ka'bah hari ini apakah sama dengan Ka'bah pada masa Nabi Ibrahim atau sudah berubah? Nanti kita lihat di akhir ayat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam ayat ini Syekh Al-Khalidi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim beserta putranya Nabi Ismail memohon kepada Allah agar Allah berkenan menerima amal ibadah dan amal soleh mereka. Nabi Ibrahim terkenal sebagai Abul Duyuf, orang yang bapak tamu ya, orang yang memuliakan tamu.
Dikisahkan di Al-Quran bahwasanya Nabi Ibrahim ketika kedatangan dua orang tamu yang ganteng, nah kemudian beliau mempersilakan duduk, menyiapkan makanan, kemudian beliau ke belakang memotong seekor kambing yang gemuk yang banyak dagingnya, dihidangkan kepada tamu tersebut. Nah, kemudian tamunya tidak memakan, ternyata mereka berdua adalah malaikat. Nah, pelajaran bagi kita ketika kita kedatangan tamu ke rumah, maka berikanlah, hidangkanlah jamuan yang terbaik untuk tamu tersebut. Nah, berikanlah sesuatu yang baik untuk tamu yang datang ke rumah kita. Karena ketika Allah mendatangkan tamu ke rumah kita, maka makanan yang kita punya itu mengandung keberkahan. Nah, maka kalau Imam Ahmad bin Hanbal ketika bertamu ke rumahnya gurunya, ke rumah Imam Syafi'i, beliau makannya banyak. Nah, kenapa demikian? Karena makanan yang dihidangkan oleh orang yang soleh itu penuh dengan keberkahan. Maka nanti ketika kita bertamu ke rumah Pak Haji Budi, makannya banyak. Karena berkah. Begitu juga kita bertamu ke rumah Om Yono misalnya, beliau hidangkan makanan, kita makan karena mengandung keberkahan. Makanan yang dihidangkan oleh orang soleh itu penuh dengan keberkahan, dan kita makan, fisik kita jadi sehat. Biasanya kalau kita bertamu ke rumah orang soleh, makannya sedikit ya. Nah, bertamu ke rumah orang yang kurang solehnya, nah itu sebaliknya ya. Nah, ini dibalik. Nah, kemudian sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, mereka berdua, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini adalah orang yang senantiasa beramal soleh, yang senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, keduanya memohon kepada Allah agar Allah menerima, agar Allah berkenan menerima amal soleh mereka. Ini dua Nabi Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menerima amal soleh mereka. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sudahkah kita memohon kepada Allah agar Allah menerima amal soleh kita? Sudahkah kita memohon kepada Allah agar Allah menerima sedekah kita? Sudahkah kita memohon kepada Allah agar Allah menerima zakat kita dan lain sebagainya? Kita minta kepada Allah. Maka ketika kita bersedekah, memasukkan uang ke dalam jaringan masjid 100.000, doa setelah itu, ya Allah berikanlah keberkahan kepada keluarga kami. Ya Allah berikanlah pahala sedekah ini untuk kedua orang tua kami. Nah, ini yang sering luput di kita ketika kita melakukan amal soleh dalam begitu saja, tanpa kita mau meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah menerima ibadah tersebut. Nah, maka Wahid bin Wardi membacakan firman Allah yang tadi. Nah, beliau menangis sambil berkata, wahai kekasih Allah, engkau meninggikan fondasi Baitullah. Jadi Nabi Ibrahim juga diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah, orang yang disayang oleh Allah. Nah, tetapi engkau merasa takut bila amalanmu tidak diterima. Ini Wahid bin Wardi ketika membaca ayat ini, beliau menangis ketika melihat bagaimana Nabi Ibrahim yang dipanggil sebagai Khalilullah memohon kepada Allah agar ibadahnya diterima. Nah, sementara kita jarang meminta kepada Allah, jarang mohon kepada Allah agar Allah menerima setiap amal soleh yang kita lakukan. Kita melakukan amal soleh ya berlalu begitu saja tanpa kita sadari apakah amal yang kita lakukan tersebut diterima oleh Allah atau sebenarnya ditolak. Nah, Allah Azza wa Jalla memberitahukan demikian kondisi orang-orang beriman. Di orang-orang beriman sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, ini orang-orang yang ikhlas ketika beribadah kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mengharap wajah Allah, mengharap ridho Allah, bukan mengharap selainnya. Ini sebagaimana Allah sebutkan serupa dengan firman Allah di ayat lain di surah Al-Mu'minun,
walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati takut, karena mereka tahu bahwa sungguh mereka akan kembali kepada Allah. Ketika kita diberi harta oleh Allah, kita biasanya namanya manusia takut harta tersebut lepas dari tangan kita. Yang namanya manusia ini lebih banyak serakahnya. Sudah punya satu rumah, pengen untuk rumah yang kedua. Punya satu kapal laut, pengen punya 2 kapal laut. Pengen satu pesawat terbang, punya satu pesawat terbang, pengen punya 10 pesawat terbang lainnya. Kalau pengen punya satu, ini siapa yang mau dijawab ini? Kayaknya nggak ada yang berani tadi beli. Pernah punya S1? Ada yang bakal di situ? Satu aja ya. Pak Jombang ya. Nggak ada yang berani berarti. Jadi Allah berikan nikmat kepada kita, harta yang melimpah, jangan takut hilang. Yang kita sedekahkan itulah yang jadi tabungan kita di akhirat kelak. Kita numpuk emas berlian di rumah kita, itu tidak ada artinya apabila hanya disimpan begitu saja. Namun ketika emas berlian kita infakkan di Allah, kita kasih untuk masjid, untuk pembangunan masjid, maka emas itu jadi harta kita yang abadi di negeri akhirat kelak. Nah, namanya manusia biasanya ada was-was rasa takut ya. Maka beda dengan para sahabat. Nah, di antaranya sahabat Abu Bakar. Ketika Umar bin Khattab suatu hari ingin mengalahkan Abu Bakar, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini hartaku, setengah untuk Allah dan Rasulnya, setengah untuk aku dan keluarga. Nah, dalam hati Umar bin Khattab mengatakan, hari ini aku akan mengalahkan amal solehnya Abu Bakar. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Apa yang beliau sampaikan kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, ini hartaku semuanya. Nabi bertanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Allah wa Rasulnya. Nah, kemudian sahabat Umar merasa bahwa sungguh beliau tidak akan bisa mengalahkan amal soleh sahabat Abu Bakar. Nah, maka orang yang beriman ketika diberikan harta nggak takut hilang, nggak takut untuk berinfak, nggak takut untuk sedekah. Karena makin sering sedekah, makin berkah hartanya. Makin banyak ia sedekah, makin berlimpah hartanya. Nah, contoh lagi ya, seorang sahabat, seorang miliarder ya, yang bernama Abdurrahman bin Auf. Nah, beliau ini mendengar sabda Nabi SAW, nanti orang yang paling banyak hisabnya adalah orang yang paling kaya, yang banyak hartanya. Maka beliau pulang. Nah, pulang, kemudian dibelilah semua kurma busuk yang ada di kota Madinah dengan harga yang tinggi. Nah, setelah selesai beliau membelanjakan semua hartanya, dalam hatinya aku udah miskin. Sampai ke rumah, tiba-tiba ada utusan dari Yaman yang mengetok pintunya. Assalamualaikum. Nah, belum jawab. Waalaikumsalam, ada apa? Nah, kami ingin membeli kurma busukmu dengan harga 10 kali lipat. Nah, ini sahabat Abdurrahman bin Auf tidak takut berinfak. Kalau kita hari ini Pak, sekarang berani nggak kita infak Pak masjid uang yang ada di dompet kita masing-masing? Berani nggak Pak? Ayo kita tes di mana kita masing-masing. Nanti Pak Haji Budi yang mengumpulkan sama Om Yono. Berani? Nah, berarti kita belum imannya selevel Abu Bakar, apalagi selevel Umar. Nah, ini perlu kita latih. Nah, sesekali perlu tuh Pak Haji Budi. Ketika ada kajian sekali dikumpul jamaah, uang yang ada di dompet terus kumpulkan semua. Berinfak kepada Allah. Buat bangunan masjid. Perlu sesekali menguji keimanan kita berani atau tidak. Nanti jangan-jangan besok-besok ke masjid nggak bawa dompet ya. Nah, takut berinfak nanti sama keluarga kalian. Nah, orang-orang yang beriman, nah, yang beramal soleh, nah, mereka ini memberikan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka Allah anugerahkan kepada mereka. Nah, mereka berikan sedekah, infak dan sumbangan dan sebagainya.
Setiap harta yang masuk di tangan orang yang soleh, nah maka harta itu jika sedekahkan akan berkembang dengan baik. Nah, contoh ya, ada kisah seorang Yahudi. Orang Yahudi ini ketika naik taksi saja, naik taksi pertama di depan hotel, nah, lewat taksi pertama, kenapa enggak dia stop? Nah, kemudian yang kedua enggak ada stop juga, pas yang ketiga baru dia stop, berhenti. Tanya, kenapa engkau tidak mau naik taksi yang pertama? Yang kedua, dia bilang, saya tahu kalau taksi yang pertama itu, yang kedua bukan milik Yahudi, namun yang ketiga milik Yahudi. Mereka cerdas mempergunakan hartanya. Kita hari ini Pak, kalau kita semangat belanja di warung saudara kita sama muslim, kalau mereka kaya, infaknya buat masjid. Namun kita belum sampai ke sana berpikirannya. Nah, ini orang Yahudi saja, mereka tahu harta yang mereka keluarkan itu harus kembali kepada sesama Yahudi. Nah, beda dengan orang beriman. Orang beriman tadi yang hatinya merasa takut kepada Allah, apapun yang Allah berikan padanya ketika dia keluarkan tidak pernah merasa hilang, tidak pernah merasa bersedih hati. Nah, ini orang beriman. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk kepada Engkau. Jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk kepada Engkau. Nah, Imam Muhammad bin Jarir Tabari dalam tafsirnya, makna dari ayat ini adalah wahai Rabb kami, jadikanlah kami orang yang tunduk patuh kepadamu, tunduk pada ketaatan kepadamu. Kami tidak menjadikan bagimu sekutu apapun dalam ketaatan dan ibadah kami. Ini tafsiran Imam At-Tabari terkait dengan doa Nabi Ibrahim ini. Nah, kemudian Syekh Al-Khalidi dalam tafsirnya, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah bangsa Arab. Nah, kenapa bangsa Arab? Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka, tetapi Allah Azza wa Jalla telah menjadikan risalah yang dibawa tersebut untuk seluruh alam. Jadi doa Nabi Ibrahim itu Allah mengutus seorang nabi yang bernama Muhammad. Beliau adalah dari bangsa Arab. Nah, Nabi Muhammad diutus bukan untuk bangsa Arab saja, namun untuk semesta alam. Nah, rahmatan lil alamin. Itu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah. Kemudian doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, nah, untuk anak cucu ini sesuai dengan doa orang-orang beriman. Di doa Nabi Ibrahim tadi, doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk anak cucunya, ini sama dengan doa orang beriman untuk anak cucu mereka pula. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada pasangan-pasangan dan keturunan kami sebagai tunjuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Ini doa orang yang soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa orang yang soleh agar diberikan oleh Allah zuriyah, keturunan yang soleh, sama seperti doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar dianugerahkan anak cucunya yang soleh. Nah, kemudian Syekh Al-Khalidi mengatakan bagian dari kesempurnaan cinta orang beriman pada ibadah kepada Allah adalah hendaknya ada dari keturunannya anak yang menyembahnya pula tidak ada sekutu baginya. Bagian dari kesempurnaan cinta orang beriman itu hendaklah ada dari keturunan kita adalah orang yang beribadah kepada Allah. Maka kalau kita sebagai seorang ayah, bagaimana menyiapkan anak kita menjadi anak yang soleh? Kalau doktrinnya orang Yahudi, ketika ayahnya lulus S1 maka anaknya harus S2. Ketika ayahnya lulus S2 maka anaknya harus S3. Ketika ayahnya S3, anaknya harus profesor. Nah, doktrin kita sebagai seorang muslim,
Kita sebagai orang soleh, maka anak kita harus soleh pula. Kita sebagai orang yang beriman, maka harus ada di antara anak kita yang melanjutkan estafet keimanan kita. Jangan sampai ada keturunan dari kita yang murtad. Alhamdulillah ya. Nah, ini kesempurnaan cinta orang beriman apabila dalam keturunannya itu ada anak-anak zuriyah yang menyembah Allah dan tidak menyebutkan Allah. Nah, ini bagian dari doa kita meminta kepada Allah agar Allah anugerahkan keturunan kita, anak-anak kita dengan anak-anak yang soleh. Nah, untuk itu Allah Azza wa Jalla berfirman pada Nabi Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbahu bi kalimatin fa'tammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Dan ingatlah saat Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sungguh aku menjadikan engkau sebagai pemimpin seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman benar, tetapi dagingmu tak berlaku bagi orang yang zalim. Nah, ini doa Nabi Ibrahim yang meminta kepada Allah agar diberikan dari keturunannya adalah seorang pemimpin. Salah satunya siapa Pak? Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Allah juga berfirman perihal Nabi Ibrahim dalam konteks ini di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan waj'alni baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ini doa Nabi Ibrahim, meminta kepada Allah agar diberikan kenikmatan berupa dijadikannya negeri Makkah negeri yang aman, kemudian dijauhkan dari anak cucu beliau orang-orang yang mendurhakakan Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, ini kita berdoa pula kepada Allah agar Allah memberikan kita keturunan yang soleh dan menjauhkan dari keturunan kita itu anak yang tidak soleh. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Manakala ada anak Adam, ada keturunan Nabi Adam, kita semua meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariah. Nah, sedekah jariah yang kita berikan ya, membantu orang lain. Nah, misalnya membangun jalan, kemudian membangun kamar mandi, nah, kemudian menolong orang sedang menuntut ilmu. Nah, ini sedekah jariah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berikan bagi kita ajarkan kepada orang lain berubah dari lebih baik, maka ilmu kita bermanfaat. Nah, salah satunya ilmu bermanfaat itu ketika kita belajar akan merubah diri kita menjadi lebih baik. Nah, ini diantara ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak soleh yang mendoakannya, punya anak soleh, punya anak yang soleh-solehah yang ketika ayahnya sudah tiada mereka mendoakan keduanya. Minimal doanya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa Pak. Maka kalau ada ayah kita, ibu kita telah mendahului kita, telah meninggal dunia, kita sebagai anaknya, sebagai baron, sebagai bukti baktinya kita kepada mereka, tidak pernah lupa, tidak pernah ketinggalan mendoakan mereka dengan doa tadi. Minimal selesai sholat fardu 1 kali minimal ya. Nah, ini bentuk baron kita, bakti kita kepada orang tua kita yang telah tiada. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguh Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah, jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah agar Allah menunjukkan ya tata cara ibadah haji, tata cara manasik haji dan lokasinya di mana saja.
Maksud dari kata wa arina manasikana adalah tunjukkanlah kepada kami dan ajarkan kami. Ajarkan bagaimana tata cara manasik haji. Nah, yang bulan ini bulan haji yang Zulqa'dah atau Zulhijjah. Nah, ini kita yang diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini kita pelajari apa saja rukun-rukun haji, apa saja syarat wajib haji, nah, sehingga ibadah haji kita itu bermakna. Nah, ketika sa'i misalnya, kita ingat bagaimana perjuangan seorang ibu yang bernama Hajar. Nah, ini mencari air. Ketika kita sa'i, kita ingat kisah tersebut. Masya Allah, luar biasa perjuangan seorang wanita untuk bertahan hidup di tengah gurun yang tidak ada manusia selain mereka berdua. Nah, sedikit kisah pembangunan Ka'bah. Jadi wanita yang pertama yang gunakan ikat pinggang ini bernama Hajar ya. Hajar itu beliau menggunakan ikat pinggang menyembunyikan kehamilannya kepada Sarah, istri bernamanya Nabi Ibrahim. Karena bagaimanapun jika seorang wanita hamil sementara wanita lain yang dari istri Nabi Ibrahim belum hamil. Nah, maka ketika beliau menyembunyikan kehamilannya ini, takut Sarah itu cemburu. Ketika putranya lahir, maka Nabi Ibrahim membawa Bunda Hajar dari Ismail ke Makkah, ke Mekah, yang mana di sana tidak ada pepohonan, tidak ada manusia, nah, batu yang ada. Kemudian beliau meninggalkan sekantong air dan sekantong kurma. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pulang ke Palestina. Ketika Nabi Ibrahim beranjak pulang, maka Bunda Hajar ini memanggil, wahai Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami? Nabi Ibrahim tidak menoleh ke belakang. Kemudian panggilan kedua, jawaban juga sama. Ketika panggilan ketiga, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu? Jika memang Allah yang memerintahkannya, maka Allah tidak akan meninggalkan kami. Apa jawaban Ibrahim? Iya. Nah, ketika beliau berjalan lewat lembah Hudai, nah, maka Nabi Ibrahim berdoa sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Robbi askantu. Nah, ya Allah, aku meletakkan sebagian anak turunku di lembah yang tidak ada manusia dan seterusnya. Nah, maka setelah itu Nabi Ibrahim pulang ke Palestina, Bunda Hajar, kemudian sama Ismail putranya ini memakan kurma tadi, kemudian air pun habis. Nah, nangislah Nabi Ismail, menangis karena kehausan, bekal sudah nggak ada. Nah, seorang ibu tidak tega melihat bayinya menangis, maka beliau naiklah ke Bukit Sofa, melihat siapa tahu ada orang yang lewat atau ada air. Ke Bukit Sofa kemudian turun lagi, ada sedikit lembah. Beliau mengangkat kakinya sedikit untuk berlari lebih kecil. Nah, kemudian sampai ke Marwah. Ini beliau lakukan 9 kali. Maka hari ini sa'i itu 7 kali. Maka ada lampu warna hijau. Nah, ini dan sunahkan untuk berlari lagi kecil. Nah, setelah itu beliau mendengar ada suara ya. Ada suara, ternyata suara tersebut didengar putranya Ismail. Nah, Allah turunkan malaikat, yang mana malaikat menangkapkan sayapnya, keluarlah air. Nah, begitu datang air, kemudian beliau hidup air tersebut, kemudian diminumkan kepada putranya, maka dibendunglah. Nah, air tadi dibendung. Nah, sehingga air itu mengenang ya. Nah, terdengar di situ. Kemudian kata Nabi kita, nah, yarhamullah umma Ismail. Allah Ta'ala merahmati ibunda Ismail Hajar, sekiranya beliau nggak menciduk air tadi, tidak membuat bendungan kecil di sekitar airnya, maka air Zam-Zam itu jadi sungai yang mengalir. Nah, mengalir ya, sungai mengalir. Maka hari ini sungai Zam-Zam sudah ditutup, Pak. Kalau antum mau lihat sudah nggak bisa ya. Itu ada di pelataran Masjidil Haram. Nah, ditutup. Itu ada lambangnya, ada kuning ya, keramik kuning. Nah, itu hari ini. Nah, kemudian setelah berapa lama datanglah kabilah dagang dari suku Jurhum. Nah, suku Jurhum ini mengutuslah seorang di antara mereka untuk melihat kok ada kawanan burung
pasti situ ada sumber air. Datanglah, dilihat ada seorang wanita bersama anaknya. Nah, minta izin, wahai ibu, boleh nggak kami meminta air? Nah, kemudian bolehkah kami tinggal di sini? Kemudian Bunda Hajar ini mengatakan boleh, tapi yang punya air ini sungguhnya milik kami, bukan milik kalian. Mereka setuju, pulanglah ke rombongannya. Nah, kemudian rombongan ini mengajak sanak keluarganya itu tinggal di sekitar Ka'bah. Jadilah kampung. Nah, dari kampung, kemudian Nabi Ismail dewasa di situ menikah. Nah, ketika Nabi menikah maka ibundanya meninggal dunia. Nah, datanglah Nabi Ibrahim pertama kali berkunjung, kangen sama anaknya. Datang pertama, ketemu, kemudian memberi salam, tanya mana Ismail, sedang berburu, bagaimana kehidupan kalian? Sang istri ini menceritakan yang jelek-jelek, hidup kami sedih, menderita dan sebagainya. Nah, kemudian nanti sampaikan pesan saya kepada suamimu untuk mengganti ambang pintu. Nah, pulang Nabi Ibrahim ke Palestina lagi. Kemudian pas pulang Nabi Ismail, sang istri menceritakan tadi ada orang tua gini-gini, nanya tentang kehidupan kita. Aku bilang kehidupan kita ini menderita. Nah, kemudian beliau bertanya apa pesannya, suruh mengganti ambang pintu. Nah, kemudian maksudnya apa? Itu ayahku Ibrahim menyuruh aku untuk meninggalkan dirimu. Silakan kau pulang ke wargamu. Kemudian setelah lama kemudian Nabi Ismail menikah lagi. Datang lagi Nabi Ibrahim, datang lagi. Nah, kemudian Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana Ismail? Di sini sedang berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Masya Allah, kehidupan kami luar biasa, penuh berkah, makanan melimpah dan sebagainya. Nah, kemudian ada daging, ada kurma dan sebagainya ya. Maka Nabi Ibrahim mendoakan keberkahan bagi daging dan air minum. Nah, sekiranya kata Nabi pada masa Nabi Ismail itu ada biji-bijian, maka Nabi Ibrahim akan mendoakan keberkahan pada biji-bijian tersebut. Nah, kemudian sebelum pulang Nabi Ismail berpesan, ketika suami pulang nanti tolong pertahankan ambang pintumu. Nah, pulang Nabi Ismail melihat kok ada beda ya. Nah, tanya, tadi ada orang tua penuh di bawah, seperti ini itu ayahku. Apa pesannya? Tolong pertahankan ambang pintumu. Artinya beliau hidup bersama dengan Nabi Ismail sang istri tersebut. Nah, kemudian datang yang ketiga kali, melihat Nabi Ismail ini sedang meruncikan panah ya, karena beliau hari-harinya sebagai seorang memburu hewan-hewan ya. Nah, nanti kulitnya dijual, dagingnya dimakan. Nah, kemudian ketika datang ini beliau menyampaikan kepada putranya, wahai putraku, maukah engkau membantu diriku untuk bangun Ka'bah? Nah, Ka'bah waktu itu ada unggahan tanah sedikit ya. Di tanah itu ketika air datang hujan, maka dari ke kanan dari kiri itu bongkahan dari tanah tersebut, gundukan tanah itu nggak hilang. Maka disitulah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah pertama kali dengan putranya. Selesai fondasinya, kemudian sudah dianggap tinggi. Nah, ini sudah sampai tengahnya, maka Nabi Ismail mengangkat batu besar, ditaruh di situ, sang ayah naik atasnya meletakkan. Itu disebut maqam Ibrahim, batu tersebut. Nah, nanti pada masa Quraisy terjadi banjir bandang. Nah, ini Ka'bah itu rusak. Nah, kemudian orang-orang Quraisy nggak berani merobohkan, takut terjadi sebagaimana peristiwa bergajah. Nah, singkat cerita, mereka membangunnya dengan harta yang halal saja, karena ada kebetulan sebuah kapal milik Romawi yang tenggelam, kayunya diambil, ditutup pembangunan dinding Ka'bah. Nanti pada masa Abdullah bin Zubair itu beda lagi. Nah, sampai masa sekarang Ka'bahnya itu seperti yang kita lihat. Nah, ini Ka'bah yang dibangun oleh kaum Quraisy. Nah, wallahu a'lam, ini diantara kisah pembangunan Ka'bah. Untuk lebih lengkapnya silakan nanti antum merujuk di tafsir Al-Khalidi bab pembahasan ayat ini ya tentang kisah Ka'bah. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya? Terima kasih. Saya melihat Al-Baqarah ayat 127 dan 128 ini lebih fokus pada doa Nabi Ibrahim.
Di ayat 127 saya melihat bahwa Nabi Ibrahim itu dia minta amalnya diterima oleh Tuhan. Kemudian di 128 dia minta jadikanlah dia orang yang berserah diri. Kemudian kunjungilah cara melakukan ibadah haji. Dan ketiga permintaan dia minta tobatnya diterima. Nah, sepertinya Pak, amal minta diterima, tobat minta diterima. Ini permintaan inti masuk surga kan? Nah, pertanyaan saya singkat saja Pak, bagaimana kita mengimplementasikan doa ini keseharian kita setelah selesai sholat? Terima kasih Pak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Poinnya adalah orang-orang beriman itu meminta ketika minta kepada Allah agar Allah berkenan menerima amal solehnya. Jadi kita sebagai seorang muslim melakukan ibadah ikhlas karena Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim tadi, ikhlas karena Allah tanpa ada tendensi yang lain. Nah, ketika kita sudah meminta kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, minta yang terbaik. Maka Nabi menyampaikan, jika engkau meminta, mintalah surga Firdaus. Nah, kemudian ketika minta dihindarkan dari siksaan neraka jahanam. Nah, jadi orang beriman melakukan ibadah itu ikhlas karena Allah. Nah, ini poinnya ya, bagaimana melatih keikhlasan setiap ibadah yang kita lakukan. Allah cukup ya. Kita tutup dan kita baca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Amin. Subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.